orang sering banget nanya, have you always wanted to become a leader gitu kan. Dalam kasusnya gue justru banyak hal di mana gue kemudian menjadi leader itu justru by force gitu. Misalnya contohnya kayak tadi, gue bikin Ruang Guru not because I dream of becoming an entrepreneur, jadi bikin unicorn atau apa gitu, enggak gitu. Tapi I had an idea and then there's a problem and I was looking to join somewhere else kan, nyari ke sekolah atau ke apa, tapi kemudian nggak dapet. I was thinking of maybe I should join a company that is doing something like this, tapi nggak nemu juga. Jadi kemudian ya nggak ada gitu. Jadi ya you just need to step out of the game kan. Kalau nggak ada, akhirnya ya udah jadinya bikin gitu. Dan banyak kendala justru ketika kemudian posisinya leader by force itu, you don't really know what is ahead of you gitu kan. Kayak misalnya ketika baru bikin Ruang Guru gitu, I had no idea that misalnya I need to do fundraising, I need to understand a little bit more about how the technology works, how the system works. Nih kalau tiba-tiba down, apa yang terjadi? I need to understand better about design. Gue nggak pernah baca balance sheet, but now kayak nggak mungkin gitu kan, baca income statement segala macam. Nggak pernah hubungan sama legal, tiba-tiba mesti dealing gitu sama lawyer berhari-hari gitu misalnya. Jadi that's part of the job gitu kan. And justru menurut gue wall pertamanya adalah justru ketika ya itu tadi, gue nggak siap dengan segala hal yang ternyata harus jadi part of the job gitu. And you being forced to do that, right? Ya, maksudnya kan bukan yang kayak misalnya kayak I'm designer gitu kan, terus kayak mau bikin karya masterpiece macam apa gitu kan, maksudnya emang semua yang dikerjainnya adalah sesuatu yang disukai lah gitu. Tapi kalau ini misalnya kayak I hate dealing with legal, but I have to gitu kan misalnya. Jadi hal-hal kayak gitu justru pertama wallnya justru adalah gimana caranya menaklukkan diri sendiri tadi gitu. Apakah karena ketidakmampuan kita sebelumnya, ketidaksiapan kita dan seterusnya gitu. Menurut gue justru itu yang lebih besar, karena kalau misalnya ada mungkin tantangan dari luar ketika ketemu sama partner, klien, ketika dealing with a lot of government gitu misalnya. Tapi menurut gue itu pada akhirnya bisa di overcome lah in a way. Tapi justru wall pertamanya di diri sendiri tadi sih. Is it by design that you wanna do this and that? Haruskah kita mendesain sebuah perjalanan ini dan berprestasi selalu gitu? Pertanyaan yang sama sebenarnya saya sering tanyakan buat saya gitu. Nggak sebanyak Iman, tetapi saya punya berbagai prestasi, pencapaian, dan should we go there? What about people yang nggak bisa nyampe situ? Can they become a leader like you dalam usia yang lebih muda gitu? Gue sih percaya bisa aja ya. Jadi maksudnya gue mungkin mau membedakan antara yang satu ada sebuah prestasi individual, dan kemudian yang kedua tadi ketika ngomongin leader kan berarti ada kaitannya dengan orang lain gitu. Kalau yang tadi ketika individual, I think ketika ditanya apakah itu by design atau enggak, nggak tahu juga. Cuman I think yang gue selalu coba pegang adalah gimana caranya gue selalu bisa lebih baik aja dari sebelumnya. Itu aja sih intinya. Jadi I'm not trying to compare myself with others because I'll be stressed out, because I will find somebody else who is better than me, who is more capable than me. Dan kalau dia jadi tolak ukurnya, jadinya gue akan stress sendiri. Tapi yang bisa gue lakukan adalah compare diri gue dengan my past performance kan. Jadi makanya itu kemudian ya udah selama itu terus ya akhirnya ya makin bagus sendiri. Jadi I become my own benchmark gitu. Tapi nggak passionately pengen ngejar gue. Harus dapat award ini nih. Enggak sih. Karena kalau nggak, baru 3 nih gue dapat penghargaan nih, terbaru 5 nih gitu. Enggak sih. Mungkin there was a time in my life, I wouldn't lie, misalnya there was a time di mana mungkin mikir kayak I need to do this and achieve this. Tapi I think as I grew up, udah nggak, maksudnya ketika mungkin kalau dulu tujuannya adalah I want to prove myself that I can do this, I can do that, that I'm better gitu kan. Cuman ketika udah makin dewasa, udah ngerasa bahwa I have nothing to prove gitu. Maksudnya I've done a lot of things and I acknowledge that gitu, and I'm proud of that.
and I have nothing to prove gitu. And so if I fail, ya it's just another season of failure gitu. Tapi I've proven so many things before. Jadi nggak ada keinginan untuk membuktikan lagi sih gitu itu sebenarnya. So itu yang tadi yang on achievement gitu. Yang kedua adalah regarding your question tentang kalau gitu apakah orang lain bisa jadi leader? Menurut gue sih bisa aja. Cuman mungkin yang perlu diperhatikan adalah gimana leader ini juga harus terus belajar, harus evolve. Yang gue sering temukan adalah mungkin ketika let's say dalam skala kecil dia bisa memimpin gitu ya, memimpin kelas, memimpin sekolah, jadi ketua OSIS lah atau apa gitu ya. Tapi kemudian as time progress, di mana dia diminta untuk memimpin dengan skala yang lebih besar atau isu yang lebih kompleks, then that's when the challenge hit gitu. Karena dia tidak menyiapkan dirinya untuk evolve juga. Jadi cara dia memimpin, bagaimana kemudian dia membuat decision itu masih sama seperti kayak dia waktu kecil dulu gitu, decision making prosesnya dan seterusnya. Itu yang justru menurut gue pada akhirnya yang requires a skill, requires banyak hal lah ya gitu ya, yang membuat makanya tadi mungkin ada yang akhirnya gagal, ada yang akhirnya berhasil karena nggak ikut evolve gitu.